Saya memulai dengan pertanyaan ini. Dan saya minta saudara jawab, termasuk yang ngikuti di rumah. Siapa yang percaya kalau hidup kita, ya dengar ya. Siapa yang percaya kalau hidup kita itu sungguh-sungguh taat ya kepada Tuhan. Kita hidup menggenapi semua hukum-hukumnya. Kita nggak nyimpang ke kiri, nggak nyimpang ke kanan, ya, nggak nyimpang. Lurus, takut akan Tuhan, ya. Percaya tidak, tanpa kita banyak berdoa, tanpa kita banyak minta-minta, Papa di surga pasti tahu yang kita perlukan itu apa. Betul atau salah? Lo jawab betul-betul ya. Jawabannya betul atau salah? Betul? Yakin? Sungguh? Orang Jawa bilang tenanan, kalau bahasa Sunda apa? Sungguh-sungguh. Orang Sunda bilang apa? Jawa bilang tenanan. Saya ingin belajar dong. Bahasa Sundanya apa? Sungguh, tenanan. Ada yang tahu nggak? Nyaan. Nyaan. Oh, nyaan pisan. Oh, itu dia. Catat ya, yang di Belanda, yang di Australia, nyaan pisan. Itu tenanan. Yakin? Nyaan? Loh, ini serius loh. Saudara pasti bingung. Nah, saya ulang ya, ini penting. Siapa yang percaya kalau hidup kita taat kepada Tuhan? Oh, Pin, cepetan, ditunggu dari tadi Papi nunggu kamu. Cepat duduk. Bagaimana ini calon Bupati Subang ini baru datang? Kalau hidup kita sungguh-sungguh taat, kalau hidup kita sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan, kalau hidup kita sungguh-sungguh nggak nyimpang ke kiri, nggak nyimpang ke kanan, ada di jalur Tuhan. Percaya tidak, kita nggak perlu banyak minta tolong Tuhan, tolong aku Tuhan. Doanya panjang-panjang, nggak perlu. Pasti Papa tahu yang kita minta itu apa. Betul? Nyan? Nah, saya balik sekarang. Tuhan tolong ya, jangan ada yang marah ya Papa. Ini kebenaran yang seringkali kami juga bingung. Berarti yang doanya panjang-panjang, yang doanya lama, yang doanya terus-terusan, berarti orang itu kurang apa? Loh, serius saudara? Kurang taat. Saya ingin setiap pribadi mengerti konsep ini. Maka itu selama ini cukup banyak pengajaran tentang doa, maaf, yang salah. Saya beri 2 contoh kesalahan doa. 1, ini Indonesia. Nanti yang kedua saya beri contoh Amerika. Siapa pernah dengar istilah begini? Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, ayo teruskan, masa lupa Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah, itu salah. Sebab berkat Tuhan bukan karena kita berdoa. Tunggu ya, jangan kaget dulu. Nanti saya mau tunjukkan firman-Nya ada di mana. Jadi kita diberkati bukan karena kita berdoa. Kita diberkati karena kita tidak hidup di dalam dosa. Loh, betul atau salah? Kita buka dulu ayatnya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2.
pin di depan ya, masih ada tempat kalau yang baru datang. Sudah? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ayo semuanya lihat kitab suci ini. Supaya kita tahu bahwa konsep yang selama ini dipercaya oleh gereja ternyata salah. Doa dari pagi sampai balik pagi lagi. Tapi kalau hidup ini seperti yang tertulis di Yesaya 59 ayat 1 dan 2, percuma juga. Udah dapat semua? Yesaya 59 1 dan 2. 1, 2, 3. Nah ini nyaan, sesungguhnya tenane. Betul enggak? Nyaan ya. Sesungguhnya bagaimana? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk. Nah, terus yang kedua, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus, nah pelan-pelan. Tetapi yang merupakan pemisah antara siapa dengan siapa. Nah, yaitu segala kejahatan dan yang membuat ia tidak menyembunyikan diri ialah sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa kita. Saudara, dalam 3 minggu ini saya dibuat capek oleh satu keluarga hamba Tuhan, suami istri. Pelayanannya luar biasa. Tadi perhatikan nggak waktu kita makan, tadi kami mampir ke Sate Maringgi, di mana itu? Barokah enggak, daerahnya apa namanya? Bukan, iya Cater ya. Apa? Iya Cater, yang ada para layang itu loh. Santiong ya. Yang ikut makan, dengar nggak tadi ada telepon serius? 3 minggu baru tadi siang ini beres, saudara. Oh Tuhan ampuni. Maaf ya, saudara, ini serius. Ternyata ketahuan pertengahan Agustus yang lalu, istri hamba Tuhan berzina dengan seseorang. Dan gak sekali 2 kali. Woi, 3 minggu ini siang malam saya ditelepon. Saya kuatkan. Nah, repot kalau orang tahu firman, diajak ngomong. Loh betul tidak? Semua jawabnya pakai firman. Nah, saya kan gak punya jawaban lain. Harus pakai firman Tuhan juga. Nah, sampai akhirnya si hamba Tuhan itu bisa ketemu laki-laki itu ada di mana. Wih, saya pikir hebat betul kamu kayak detektif. Saya nggak terima. Saya tahu nggak boleh bercerai. Nah, saudara, minggu yang lalu dia mulai tenang. Tenangnya begini. Maaf ya, saya nggak membela istrimu. Itu jelas salah. Tapi tahu hukum Kristus tentang perzinahan, kita semua tahu tidak? Sampai tadi yang makan dengar enggak? Saya bilang seandainya Ahok pakai cara ini yang kamu temukan hari ini, Ahok enggak akan cerai dengan Veronica. Begini ceritanya, saudara, ini luar biasa. Akhirnya tadi dia ngomong. Dia manggil saya papi. Papi, saya janji. Kalau papi dengar ada masalah keluarga mau cerai, gara-gara istrinya berzina, panggil saya. Saya akan cerita bagaimana saya menang bisa mengampuni istri saya. Wih, sampai saya merinding, saudara. Bahkan ketika terakhir 2 hari lalu dia ketemu laki-laki itu. Dia bukan Kristen laki-laki itu. Celaka sekali. Awal-awal saya berkata, begini ya. Salah satu selingkuh, saya minta kalau saudara setuju, jawab setuju. Kalau dalam satu pernikahan salah satu selingkuh, percaya nggak yang nggak selingkuh itu ikut andil sampai membuat yang satu selingkuh? Jawab betul atau salah. Nah, awal-awal saya nangani, kamu nggak boleh sombong. Jelas istrimu salah. Pernah nggak kamu koreksi diri? Kamu hamba Tuhan. Apa sih yang buat
bagi istrimu itu kurang dari kamu sampai dia ketemu laki lain. Nah dia menemukan. Nah ini loh saya bisa cerita. Si suami ini kalau doa bisa sekian jam, 8-10 jam sehari. Nah istri itu kan perempuan perlu tempat didengarkan. Tiap kali istri mau cerita, aku lagi doa. Ya lama-lama ya nek juga dong. Ayo jujur, istri sih setuju saya ngomong ini. Loh kok gak ada yang bela saya tuh para istri ini Loh betul tidak? Nah sampai dikatakan waktu anak keduanya lahir, dia nggak nengok ke rumah sakit karena lagi berdoa. Coba bayangkan. Nah ini konsep yang salah. Dia ngakui, ya namanya manusia. Tapi, nah tapinya ini loh. Tapi, wow dia alasan lagi. Oke. Nah akhirnya saya pakai ini. Masih ingat hukum Kristus tentang perzinahan? Loh, ingat gak? Buat Tuhan Yesus, kita berzina itu gak perlu ketemu orangnya. Kita berzina gak perlu di tempat tidur. Cepat jawab ya atau tidak. Apa hukumnya? Bunyinya apa? Barang siapa? Bukan mengingin dulu kecepatan. Nah, barang siapa ngelihat orang lain dan mengingininya. Berarti kita sudah berzina dengan orang itu bukan di tempat tidur, tapi di... Saya tanya. Dia ngaku. Iya. Nah, kamu ngitung gak? Aduh, terlalu banyak. Nah. Istrimu yang baru ketahuan. Kenapa kamu cecar dengan hal-hal seperti itu? Lagi sekali, dia tetap ngotot. Tapi aku tidak senajis dia. Wih, saya kaget. 3 hari lalu, saya dalam perjalanan dari Jogja naik kereta api ke Bandung. Telepon lagi. Saya bilang, kalau begini modelmu, kamu itu kemasukan roh Farisi akhir zaman. Tahu roh Farisi? Roh ahli Taurat akhir zaman. Dia tanya, apa itu? Yang suka nyecar orang berdosa. Kan begitu bukan orang Farisi itu? Lihat. Waktu perempuan yang ketahuan berzina di Yohanes 8 dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan. Saudara, akhirnya tadi siang, tadi kami baru selesai membereskan berdua. Saya baru sadar bahwa saya juga salah. Puji Tuhan kalau ngaku. Oh mereka dua tangis-tangisan. Wih saudara lega. Mereka nikah sudah hampir 30 tahun saudara. Tapi tadi siang mereka cerita baru kali ini. Bahkan waktu awal-awal kami menikah, kami gak pernah sebahagia hari ini. Oh ya. Nah ini satu kalimat yang penting. Ternyata saya baru sadar pelayanan saya segitu hebat, ternyata itu munafik. Ini kali pertama saya bisa mengampuni istri saya dengan total. Enggak ada sedikit pun intimidasi. Bayangkan sejak menjelang akhir Agustus yang lalu dia itu enggak bisa tidur karena peristiwa itu. Ya saya bilang wajar suami seperti itu. Nah ini loh saudara. Jadi apa yang memisahkan kita dari Tuhan? Dosa dan kejahatan kita. Padahal si hamba Tuhan ini suka berdoa. Berjam-jam lagi. Dipikir rohani. Ternyata rohana. Itu. Maaf. Ya enggak. Buktinya keluarganya berantakan. Istrinya enggak pernah diberi waktu. Loh, ayo jujur. Wajar nggak semua istri merasa ditolak kalau nggak pernah dikasih waktu suaminya untuk didengarkan? Ayo jawab ya atau tidak? Loh, soal istri sih jawab dong Nah itu dia. Kok cuma satu yang kenceng, yang lain gimana? Karena wanita itu kan makhluk halus.
Tapi bukan setan loh ya, bukan. Loh betul nggak? Wanita kan makhluk halus bukan? Halus, lebih halus dari tahu Jepang, saudara. Aduh. Maka itu suami-suami harus tahu diri ya. Apalagi punya hobi yang aneh-aneh itu. Awas. Baru beli motor yang sangat mahal, sudah dirindukan belasan tahun. Tiap hari motornya dimandiin, anaknya nggak pernah dimandiin. Awas kamu. Nah ini fakta-fakta yang ada. Maka itu banyak doa banyak berkat, kurang doa kurang berkat, itu salah. Betul sekarang? Ini buktinya. Yang kedua, ini dari Amerika. Gereja-gereja Amerika punya kata push, P-U-S-H. Ayo, yang tahu bahasa Inggris push itu apa? Ya, ayo, push itu apa artinya? Dorong, tekan, paksa. Nah itu diperpanjang pray, P-nya, U-nya, until, S-nya, something, hanya happen. Nah itu gereja di Amerika. Salah. Untuk apa Tuhan dipaksa-paksa? Loh salah atau tidak maksa Tuhan? Loh ya tapi cepat jawab dong. Apalagi dipaksa pakai puasa. Nggak bisa. Dukun apa? Maaf. Jadi push itu juga salah. Sekarang kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 14. Puji Tuhan, Bu Simon datang. Ci, apa kabar? Senang sekali ketemu. Oke. Mau tambah cucu lagi, Ci? Dari siapa? Tahu? Suruh milih nih. Pun jangan pura-pura nggak dengar. Oke. Semi, siapa dong Semi lagi? Siapa? Weni. Oh. Oke. Kamu juga belum kok. Tadi ngomong aja. Oke. Udah 1 Yohanes, maaf ya, yang di rumah ya karena saya ini sudah kenal keluarga mereka lama. 1 Yohanes 5:14. Ayo kita baca. Jadi konsep doa kita harus kita ubah mulai hari ini. Sudah? 1 Yohanes 5:14. Udah? Ayo saya tunggu. Yang di rumah juga nggak baca, awas ya. Awas itu. Udah. 1 Yohanes 5:14. Udah? 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Apa itu? Yaitu terus ya, ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta apa sesuatu kepadanya. Nah, firman ini yang dilupakan oleh banyak gereja sehingga muncul kata itu, banyak berdoa banyak berkat, tidak berdoa nggak ada berkat, kurang berdoa kurang berkat. Enggak. Juga push, pray, berdoa sampai suatu terjadi. Salah. Nah, setelah kita baca ayat 14 1 Yohanes 5, saya beri pertanyaan dan saya harus jawab. Berarti menurut ayat ini kita nyerocos dulu. Tahu kata nyerocos? Bahasa Sundanya apa? Nyerocos juga. Oh sama ya. Bukan kita, gini, kita nyerocos dulu kepada Tuhan, baru cari kehendaknya, atau kita cari kehendaknya baru berdoa. Yang benar yang mana? Ayo lihat Alkitabnya. Ayo mana duluan? Doa dulu baru cari kehendaknya, atau cari kehendaknya dulu baru kita berdoa? Ayolah, cari kehendaknya dulu baru berdoa. Nah ini loh masalahnya. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Tuhan bisa kita paksa untuk Dia menjawab doa kita, jawab yang benar. Yang di rumah juga boleh ngetik itu di Zoom, di Facebook, Instagram. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, dengar baik-baik pertanyaannya. Lalu
yang jadi Tuhan itu siapa? Nah, ayo jawab cepetan. Siapa yang jadi Tuhan? Ya udah, jadilah Tuhan sendiri sana. Loh, betul tidak logika ini, saudara? Maka itu salah. Termasuk begini ya. Saya minta hamba-hamba Tuhan jangan tersinggung. Sudah lebih dari 30 tahun. Saya tidak pernah pakai istilah gini. Ada orang susah datang. Biasanya gereja jawab, mari kita doakan. Ya atau tidak? Loh, jawab dong. Ya atau tidak? Nah, itu salah. Orang susah kok didoakan. Jadi tolong goblok ini. Maaf. Loh, betul nggak? Orang susah kok didoakan tuh gimana? Ada orang lapar. Aduh, saya lapar. Mari kita doakan. Banyak enggak? Ya mana bisa kenyang dengan doa. Ada orang sakit. Mari kita doakan. Salah. Saya beri pertanyaan lagi. Yang saudara tahu perintah Tuhan Yesus, sembuhkan orang sakit. Pergilah kamu sembuhkan orang sakit. Atau perintahnya, pergilah kamu doakan orang sakit. Yang benar yang mana? Ayo cepat. Yang benar. Doakan atau sembuhkan, cepat. Nah, perintahnya jelas. Sembuhkan orang sakit. Tapi kita lakukan. Nah, itu ayat sendiri. Yang firman Tuhan berkata sembuhkan. Satu kali saya naik taksi, saudara. Pak, saya berhenti sebentar ya, sopirnya. Kenapa? Maaf, dia cerita. Ambien saya kambuh, Pak, pasir saya mau ke toilet dulu. Ini berdarah. Saya lihat, itu basah juga. Ya, saya nggak doakan, saudara. Saya langsung bertindak. Saya tanya BPJS-nya sudah mati, Pak, 3 bulan saya bayar. Lunas. Besok ke rumah sakit. Saya beri nomor telepon saya. Kalau perlu nebus obat, sekian. Dia kaget. Dia bilang, alhamdulillah saya punya penumpang seperti Bapak. Saya tungguin untuk dia bereskan di toilet itu. Dia kaget. Terus dia tanya, Bapak ini siapa? Ya saya sambil guyon, orang Pak. Loh, kan dia tanya siapa? Ya orang. Ya akhirnya saya cerita saya pendeta. Terus jawabannya, oh pantas. Nah itu loh. Kata itu yang luar biasa. Oh pantas. Ngerti? Berarti dia juga tahu. Yang disebut pendeta adalah wakilnya Tuhan Yesus. Oh pantas. Jangan didoakan. Nah setelah itu saya doakan baru. Saya banyak hal-hal seperti itu dalam hidup saudara. Satu kali saya makan di sebuah restoran. Ini di Papua, di Manokwari. Tiba-tiba salah satu pelayan Roh Kudus bilang ini. Oh ya, tapi saya harus cepat naik kapal. Saya mau ke Sorong dari Manokwari. Kapal harus cepat. Ya kebetulan gak jauh. Nah pendeta yang ngajak saya makan karena saya khotbah di gerejanya itu yang ngantar. Tolong ya. Saya bilang itu loh, yang baju kuning itu tolong tanyakan kepada bosnya. Namanya siapa, nomor teleponnya berapa. Nah pendeta ini tahu saya suka melayani orang seperti itu. Begitu saya sampai di Sorong, saya telepon besoknya. Sudah, aduh belum, saya sibuk. Ya udah. 3 hari kemudian saya telepon lagi. Aduh saya masih sibuk. Lewat seminggu, saya bentak dia. Padahal rumah makan dengan pasturinya cuma nyebrang, saudara. Saya bentak dia. Maaf ya saudara. Saudara nggak layak jadi gembala. Waduh kaget. Ini 1 jiwa di depan hidung. Sudah lebih seminggu saya tanya. Dia kaget, saya marah. Saya harap saudara ngerti kenapa saya marah. Karena saya melakukan perintah Tuhan Yesus.
Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Masih ingat? Nah, saya tuh memberitakan Injil kepada orang itu. Wih, dia kaget. Oke, sebentar. Oke, jangan matikan handphonenya. Dia kaget lagi. Saya ingin dengar pemilik restoran ngomong apa. Ya, karena handphonenya dibuka, saya dengar. Oh, dia kecelakaan minggu yang lalu. Berarti berapa hari saya ketemu? Patah kakinya 3. Oh ya. Nah, sekarang ada di mana? Oh, sudah dibawa pulang ke kampung. Kampungnya di Sulawesi Utara. Oh ya, jauh dari Manado. Saya nggak tahu. Ada nggak nomor teleponnya? Jadi karena saya dengar, waduh nggak tahu. Tapi ada tantenya. Oke. Nah, saya bilang, ya udah saya dengar. Minta nomor telepon tantenya. Saya dapat. Langsung saya telepon. Nggak didoakan. Saya telepon tantenya. Aduh, tantenya kasar sekali. Mungkin sudah mati kali itu anak. Loh. Karena memang lukanya parah. Maaf ya Bu, kira-kira di desa mana? Ada telepon? Gak ada. Desa itu belum ada telepon. Apa namanya? Kecamatannya. Saya catat semuanya. Ya, lingkungan berapa? Kok di sana pakai kata lingkungan. Ya. Nah, saya cari dokter. Kebetulan anak saya dokter di Manado. Namanya Jonas Lintang. Bilang, Jonas, Papa ketemu satu pasien begini. Nah, coba kamu cari mobil. Waduh Pak, itu mahal Pak. Itu jauh sekali, nggak apa-apa. Ya, 1 jiwa nak, ini 1 jiwa. Saudara pulang pergi hampir 1 juta untuk bayar mobilnya saja. Berapa jam kemudian? Lama karena jauh. Pak, parah. Orang tuanya nggak mau ditolong. Loh, ini loh kalimat yang saya kaget. Masa zaman segini ada orang baik? Wajar nggak orang berkata begitu? Loh, wajar tidak? Wajar, karena ini zaman orang egois. Aduh Jonas, kenapa kamu gak maksa? Ya pas gak mau. Terus kamu lihat gimana, sudah busuk Pak. Jadi di desa, tahu kata dispalek bahasa Belanda? Ya, dikasih bambu kiri kanan, diikat pakai ramuan-ramuan kampung. Aduh gimana ini? Mau gak? Kamu balik lagi, Papa bayar lagi. Nah, sebelum balik, kamu cari dokter ahli tulang yang ada di Manado. Ketemu dokter tulang, dokter Katolik. Cerita semuanya. Oke, kami tunggu. Balik lagi. Akhirnya berhasil dibujuk. Yang kali kedua saya bilang bawa perawat. Supaya langsung dibersihkan dulu lukanya. Akhirnya dibawa berhasil. Udah, sampai ke dokter, difoto semua. Saya telepon, Dok, bagaimana keadaan orang ini? Saya bilang, dokter, tolong rawat dia seperti dokter merawat anak dokter sendiri. Kaget dia. Ngerti nggak maksud saya titip itu? Lain toh kalau ngurus pasien dengan ngurus anak sendiri. Saudara, besoknya saya dapat berita, Pak, dia paling tidak harus dioperasi 9 kali. Loh kenapa Dok? Karena 1 sudah busuk terlalu lama. Kedua, Bapak tahu nggak? Perbedaan panjang kaki kiri yang normal dan kaki kanan sudah 7,5 cm lebih pendek. Karena tabrakan itu. Nah itu mesti ditarik Pak. Kasih beban 19 kilo untuk narik tulang ini supaya saya ngeri sekali. Setelah itu mesti begini Pak, saya itu begitu. Ayo jujur ya. Kalau orang pelit langsung mikir apa? Ayolah, pura-pura saja nggak tahu. Biaya, saya nggak mikir. Karena ini 1 jiwa. Saudara, saya belikan handphone dia supaya saya bisa telepon. Dia manggil saya Papa. Operasi hari pertama, dia kesakitan. Karena ditarik 19 kilo untuk manjangin itu. Sebelum dia apa-apakan. Puji Tuhan, operasi cuma 7 kali, nggak sampai 9 kali. Sekian banyak juta saya bayar. Setelah sembuh hampir 6 bulan di rumah sakit saudara. Saya nggak tahu sudah berapa banyak biaya itu. Tapi akhirnya tetap nggak bisa sempurna. Pendeknya beda tinggal 2,8 cm. Sehingga dia harus pakai sepatu khusus. Oh, sekeluarganya melihat kemuliaan Tuhan. Itu hanya pegawai rumah makan. Ini tugas gereja. Nggak cuma mendoakan. Buat sesuatu. Setuju?
Lu stop, yang suka doakan orang berhenti. Buat sesuatu. Sekarang anak ini kerja di Jayapura, dia sudah menikah. Luar biasa Tuhan bekerja untuk hidupnya. Buka Amsal 3 ayat 27 dan 28. Nah, ada terjemahan yang kurang tepat di ayat 27-nya. Nah, ini gereja, jadi nggak cuma mendoakan. Maka itu kata doa kita harus ubah, saudara. Ya, bukan nyuruh-nyuruh Tuhan, bukan perintah-perintah Tuhan, bukan. Amsal 3 ayat 27. Judulnya apa? Anjuran. Baca. Anjuran untuk berbuat baik. Nah, yang betul kalau kita pakai terminologi perjanjian baru, anjuran untuk bersaksi tentang Yesus. Nah, bagaimana caranya? Nah, coba saudara lihat, saya akan baca karena ada terjemahan yang kurang tepat. Janganlah menahan apa? Kebaikan. Nah, ini untuk orang-orang yang memerlukannya. Nah, terjemahan Indonesia kan gak enak. Janganlah menahan kebaikan daripada, nah, berhak menerimanya. Daripada itu apa? Artinya untuk. Jadi kalau kita, saya tanya dulu, saudara dan saya punya kebaikan Tuhan atau tidak? Saya tanya kok, kita punya kebaikan Tuhan atau tidak? Banyak yang betul Bu Yayan, banyak sekali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pakai sendiri pun lebih atau kurang? Lebih. Nah, lebihnya itu yang harus kita bagi untuk orang-orang yang berhak menerima kebaikan Tuhan itu. Karena orang-orang itu tidak kenal Tuhan sebaik Tuhan kita. Itu maksudnya. Terus kalimat berikut, kalimat terakhir 27. Ayo. Padahal kau mampu melakukannya. Jadi kalau saudara dan saya punya kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah, dan ada orang-orang yang berhak menerima kebaikan itu, lakukan. Kita mampu kok. Amin. Kita mampu. Ayat 28. 1, 2, 3. Janganlah Nah, stop dulu. Ini kan kelihatannya rohani sekali. Ya, jangan kamu berkata kalau ada orang perlu, besok ya saudara, kembali aku beri. Nah, Sunda dengan Jawa beda. Kalau ayat ini pakai besoknya orang Jawa, ini orang jadi apa? Ngerti nggak besoknya orang Jawa? Apa itu besoknya orang Jawa? Besok-besok nggak tahu ketemu kapan. Itu besoknya orang Jawa. Terus sedangkan, ayo baca. Sedangkan yang diminta ada pada kita. Saudara tahu nggak arti ayat ini? Loh, saya tanya kok. Tahu nggak arti ayat ini? Loh, saya tanya. Kau nggak tahu, bilang nggak tahu gitu loh. Saya tanya kok Karena pertanyaannya kan aneh. Tapi banyak orang yang nggak tahu, maka itu saya tanya. Saya tanya jujur, tes. Saudara tahu arti ayat ini? Kalau bilang nggak tahu, bilang nggak tahu, nggak apa-apa, jujur. Tahu atau tidak? Betul? Tidak. Saudara tidak tahu. Maaf, saya tidak menghakimi. Kalau kita tahu, kita pasti melakukan. Maaf. Nah, ini yang saya tahu. Inilah salah satu ayat yang menjelaskan siapa yang susah masuk surga. Nah, ayo jawab, siapa yang susah masuk surga? Nah, salah satu gara-gara ayat ini. Siapa yang mampu melakukan, baik ayat 27 maupun ayat 28. Yang diminta ada padamu.
itu biasanya orang kaya atau orang miskin? Nah, ketika si kaya punya banyak kebaikan, tapi dia tahan. Ketika ada orang minta makan pada si kaya, tapi bilang besok. Alasannya klasik. Orang malas kok. Ayo ngaku ayo. Sering gak kita pakai kalimat itu? Malas. Dia lagi. Nah, saudara, memang kita harus gak sembarangan, jelas. Maka itu orang miskin akan jauh lebih cepat masuk surga. Enggak, amin. Kenapa orang kaya susah masuk surga? Karena mendoakan. Mari kita doakan. Simpan ya ayat ini. Padahal engkau mampu melakukannya. Ayat 27. Sedangkan yang diminta ada padamu. Kalau kita enggak ada ya enggak apa-apa. Memang enggak ada. Tapi kalau kita ada. Nah, jadi tahu sekarang arti doa. Matius 6 ayat 6. Cepat. Matius 6 ayat 6. Doa itu bagaimana? Esra, kamu kok lama gak kembali? Esra, panggil. Esra kemana kok gak masuk-masuk dari tadi? Kemana? Esra, enggak, sudah. Udah saya suruh manggil. Udah, Matius 6 ayat 6. Saya ini kalau ngajar teliti. Yang keluar siapa saya tahu. Ya, makanya itu hati-hati kalau saya ngajar ya. Oke. Udah, ayo Esra. Matius 6 ayat 6. Satu kalimat. Enggak sampai selesai. 1, 2, 3. Stop. Sampai situ. Tetapi apabila kamu berdoa, masuk kamarmu dan kunci pintunya. Berdoa loh. Maka itu doa makan, doa mau berjalan di stasiun, di terminal, ya, di bandara, itu bukan termasuk doa. Yang disebut doa oleh Tuhan Yesus harus masuk kamar kunci pintu. Saya tunjukkan. Boleh tidak dua orang yang bukan suami istri masuk kamar kunci pintu? Nah, sekarang saya balik. Berarti kalau doa itu harus masuk kamar kunci pintu. Itu suami istri. Masih ingat pengajaran perjanjian baru? Yesus sebagai mempelai laki-laki, gereja sebagai mempelai perempuan. Maka itu kalau kita mau doa serius, bukan doa. Kita seringkali doanya 5 waktu loh. Bukan Islam padahal. Loh kok bisa? Saya hitung. Bangun pagi doa enggak? Sarapan doa tidak? Makan siang doa tidak? Makan malam doa tidak? Mau tidur malam? Berapa kali? Ya sudah. Bukan itu. Doa yang sesungguhnya itu hubungan intim antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki di kamar yang terkunci. Bukan kamar-kamar betul, tidak. Artinya kalau doa harus berdua saja dengan Tuhan Yesus. Maka itu menara doa itu ayatnya gak ada. Saya tuh bingung. Orang-orang kok pakai ayat sendiri. Cari sampai robek Alkitab saudara. Gak ada kok menara doa. Saya gak tahu.
Oh, saya ini sering ngobrak-abrik menara doa. Loh, kok kejam betul. Begini loh masalahnya. Di menara doa itu banyak orang punya utang sembunyi terus matikan HP. Ayo ngaku. Loh, saya tanya, ada nggak? Nah, karena takut ditagih. Dia kan kejam. Siapa yang ngajari hutang bisa lunas karena didoakan? Lah kok enak? Yang pakai duit kita, masa Tuhan Yesus suruh bayar ndasmu kono. Ini hanya Jawa yang ngerti, yang nggak Jawa nggak ngerti. Lu betul nggak? Itu kan pengajaran ngaco. Hutang kok didoakan, goblok. Hutang itu harus dibayar dengan kerja, bukan dengan doa. Setuju nggak saya ngomong ini? Banyak yang ngawur-ngawur pelajaran doa. Maaf loh saudara. Contoh ya. Ayo saudara, kita doa syafaat. Oke. Doakan mana ya paling gampang? Banten. Oke. Sebut. Mari saudara kita doakan Banten. Wah, perang. Wah, teriak-teriak. Woi, sampai urat leher keluar semua. Wow, wah, Tuhan dalam. Wah, Tuhan Banten, Tuhan. Wah, Banten, Tuhan. Gitu enggak para pendoa itu? Setelah dar-der-dor, pemimpinnya berkata, dalam nama Yesus. Amin. Lihat aja. Karena saya sering. Maka itu saya berani berkata. Langsung kaki-kaki diluruskan. Kan capek baru berlutut. Lo ngerti nggak maksud ini? Dah sambil dipijit-pijit diurut-urut. Biasanya loh. Habis ini kita makan di mana ya? Betul nggak? Habis ini makan di mana? Coba jawablah. Itu loh saudara. Nah, terus 2 bulan kemudian dicek. Ayo kita cek. Di Banten sudah terjadi sesuatu belum? Saudara tahu nggak? Ini kurang ajar. Saya tanya kepada saudara, yang dicek siapa? Nah, jawab yang lain. Ini ngecek siapa? Ayo, coba jawab. Saya nggak mau saudara diam. Yang dicek siapa setelah 2 bulan berdoa? Yang lain. Siapa yang dicek? Ayo kita cek. Terjadi sesuatu nggak di Banten setelah kita doakan dengan puasa, dengan teriak-teriak, nengking, cepetanlah. Yang dicek siapa? Nah, Tuhan sudah kerja belum ya? Loh, jawab iya atau tidak? Ini kan kurang ajar sekali. Oh saudara, harus berubah konsep doa. Doa keliling nggak ada di Alkitab. Oh ada, tembok Yeriko. Mana ada kata doa? Nyanyi kok doa. Baca sampai robek, nggak ada kata doa. Itu nggak disuruh dilakukan terus. Semua mujizat yang Tuhan kerjakan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada perintah untuk dilakukan lagi. Ayo siapa berani ketemu orang buta terus gitu nggak Tuhan Yesus? Loh saya tanya cepat lah. Terus dengan ludahnya dia ngapain? Corok. Terus diapain? Tanah campur ludahnya, ditempelin di mata. Berani buat itu sekarang? Loh saya tanya kok. Sapu tangan Paulus pernah menyembuhkan orang sakit. Betul. Tapi itu nggak diperintah lagi loh saudara. Bayang-bayang Petrus pernah menyembuhkan orang sakit. Nah itu bayang-bayang harus tahu loh. Dikatakan di kiri kanan. Nah kalau bayang-bayang kan cuma satu sisi saja dong. Karena matahari dari mana? Elia pernah buat mujizat menghidupkan anak janda yang mati. Dengan cara apa? Ditiduri. Berani buat itu lagi sekarang, tangkap polisi itu. Loh betul nggak? Coba lah mikir gitu loh saudara. Jadi mujizat-mujizat yang terjadi di Alkitab itu nggak pernah diperintah diulang, tidak. Sebab Roh Kudus punya banyak cara. Bendera, berdoa pakai bendera dikebut-kebut begitu, kayak keras sakti saja. Terus pakai kencorotan, ada? Loh, betul tidak? Minyak, darah, anggur perjamuan. Mana ayatnya?
sedih melihat gereja-gereja seperti ini. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara setuju katakan amin. Yang nggak setuju pun saya nggak maksa. Yesus cukup Yesus atau Yesus plus air, plus bunga, plus banner, plus minyak. Ayo yang betul yang mana? Yesus itu Yesus. Nggak perlu ditambahi apa-apa. Maka itu gereja-gereja yang selalu berkata, jangan lupa ya bawa minyak urapannya kalau kemana-mana. Itu kan jadi jimat. Dikit-dikit diolesi. Maaf, nggak ada ayatnya. Saudara, kita harus belajar melihat Alkitab yang utuh. Jangan ditambahi ini, tambahi itu. Jangan. Saya minta saudara jawab, betul atau salah yang saya sampaikan ini? Betul atau salah? Coba jawab. Ya sudah. Siapa pernah baca Yesus berkata, ketika murid-muridnya berkata, guru, kenapa setan ini gak bisa keluar, kami usir. Terus Tuhan Yesus berkata, oh, jenis ini gak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Nah, saudara salah. Oh yuk saudara, kita ini mau pelayanan ke Banten loh. Wih, kuat rohnya di sana. Sering gitu bukan? Ayo kita doa dan puasa. Berapa hari? Biasanya pemimpinnya tergantung setannya berapa kuat. Kalau sedang ya sehari cukup. Kalau kuat 3 hari kita puasa. Salah. Jadi bukan karena kita nggak makan nggak minum terus teriak-teriak. Udah 3 hari siap. Ayo kita berangkat. Salah. Lalu yang benar bagaimana? Pakai sistem militer. Semua firman ternyata dasarnya adalah sistem militer. Masih ingat perwira di Kapernaum? Masih ingat gak? Mujizat terjadi tidak untuk budaknya yang sakit hampir mati? Loh, terjadi tidak? Karena dia pakai sistem militer. Dia berkata, aku ini komandan. Aku punya prajurit. Masih ingat gak? Termasuk budak ini. Kalau aku perintah harus. Lah ya cepat dong. Kalau aku memerintah sebagai komandan, prajurit harus menjalankan. Tapi aku juga bawaan. Karena aku punya kaisar di Roma. Maka kaisar merintah apa saja, aku harus tunduk. Nah, maka itu begini. Bisa nggak seorang prajurit, ya, nanti saya tunjukkan ayatnya. Maka itu hanya ada 2 kata yang wajib diucapkan oleh semua prajurit. Siap. Terus laksanakan. Siap. Laksanakan. Bisa nggak begini? Siap, laksanakan. Tapi izin ngubur bapak dulu karena baru mati. Loh, serius loh. Boleh prajurit berkata begitu? Istri melahirkan anak kecelakaan. Maaf. Kalau komandan memerintah harus. Nah, itu yang dikatakan. Banyak orang bingung. Apabila kamu tidak membenci istrimu, keluargamu, anakmu, saudaramu, bapakmu, orang tuamu, kamu gak layak jadi muridku. Nah, banyak orang salah ngerti. Kejam betul. Bukan, ini militer. Saya ngerti kalau pakai sistem militer? Loh, betul tidak? Loh, jawab saudara, ini fakta loh. Ini penting. Jadi firman akan kita mengerti kalau pakai sistem militer. Siap, laksanakan. Itu otomatis. Maka itu Yesus berkata, ada orang, guru aku ikut engkau, tapi izinkan ngubur bapak aku. Apa jawab Tuhan Yesus? Biar yang mati ngubur yang mati, kamu ikut aku. Nah, itu militer. Nah, jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ini militer. Apa itu? Ada anggota militer nggak di sini?
Ya, pokoknya tahulah kalau nggak ada. Di dalam peperangan yang makin seru, makin gencar, ternyata kekuatan musuh bertambah, persenjataan musuh lebih hebat. Maka seorang jenderal harus apa kepada anak buahnya, prajuritnya yang menghadapi kekuatan musuh bertambah, senjata bertambah? Ada istilah dalam militer cepetan. Apa itu? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, ayo kita belajar. Ayo, harus bagaimana komandan ini kepada prajurit? Saya bisa begini loh, apa? Melatih, bukan apa? Beri semangat, bukan? Ayo, ayo. Mundur. Istilahnya apa? Bukan. Konsolidasi. Betul nggak? Terima kasih Ibu tahu. Konsolidasi. Apa tujuan konsolidasi? Ada 3. Nah, inilah jenis nggak bisa diusir dengan doa dan puasa. Sebab Tuhan Yesus ingin menarik prajuritnya mundur. Kamu menyendiri dengan aku untuk 3 hal. 1, ada instruksi untuk mengenal kekuatan musuh. 2, harus diberi informasi. 3, harus dengar strategi baru. Harusnya begitu. Jadi ketika jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa, maksud Tuhan kita suruh mundur sebentar. Ada konsolidasi. Nah, komandan kita memberi instruksi, informasi, dan strategi. Begini begitu kekuatan musuh, kamu harus tahu. Nangkep nggak kalau ini sekarang? Jadi bukan cuma puasa, nggak makan, nggak minum. Setannya lari karena bau mulutmu, itu aja sudah. Karena puasa, maaf. Percuma kita doa dan puasa tapi nggak tahu strategi, nggak dapat informasi, nggak dapat instruksi. Terus perang mau bagaimana? Itu artinya jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ngerti nggak kalau kita belajar pakai prinsip militer ini? Jadi nggak asal doa nyerocos begitu. Sama seperti Musa. Waktu Musa dibawa ke Gunung Sinai 40 hari, Musa nggak tahu kalau 40 hari. Juga Musa nggak dipesan untuk puasa. Bapaknya pesan, Musa kamu naik. Aku akan bicara kepadamu. Musa nggak tahu. Wih, ternyata 40 hari. Dapat hukum, betul tidak? Ada lempengan batu yang ditulis Tuhan sendiri. Wih, luar biasa. Ester puasa 3 hari. Dapat instruksi. Suruh apa? Kamu menghadap. Nah, masih ingat kisah Ester? Raja yang tidak memanggil permaisuri tapi berani menghadap. Masih ingat kitab Ester menulis? Pasti dihukum. Tapi dalam puasa 3 hari itu Ester mendapat pernyataan, kamu pergi menghadap. Jadi bukan puasa Ester 3 harinya. Begitu pula puasa Daniel 21 hari. Itu nggak cuma nggak makan nggak minum 21 hari. Baca kitab Daniel. Selama 21 hari itu firman datang terus. Sampai tercatat hingga hari ini kita bisa baca. Maka itu saudara konsepnya bukan cuma nggak makan nggak minum. Beda dengan semua agama di dunia. Istilah agama-agama apa saja, kalau puasa itu mogok makan. Supaya Tuhan kasihannya daripada mati aku turutilah. Bukan begitu. Tapi kita mendengar lagi sekali instruksi, informasi, dan strategi. Untuk kita harus ngapain. Jadi doa-doa kita harus berubah. Jangan cuma nyerocos. Dengan cepat. 2,
Samuel 5 ayat 17. Ayo cepat. Ini yang Tuhan katakan kepada Daud. 2 Samuel 5:17. Daud ngapain? Ayo. Ya, terus ayat 18. Ayo, ayat 18 bilang apa? Iya, ketika orang Filistin maju. Ayat 19, Daud ngapain? Nah, bertanyalah Daud, maju atau tidak? Terus kalimat berikut, Tuhan ngapain? Enggak, Tuhan menjawab. Karena Daud bertanya. Ayat 23. Ayo, cepetan, karena waktu. Ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh, dan Tuhan menjawab. Jadi itu doa. Kita tanya, dia jawab. Jangan kita ngomong sendiri. Istilah saya begini loh. Oh, Tuhan lagi nungguin, aduh anakku lagi berdoa ini. Oke, aku tunggu. Dalam Yesus, amin. Baru papa mau ngomong, loh kok sudah hilang ini anak, kemana tadi? Ngerti gak istilah seperti itu? Habis kita kecepatan, pergi duluan. Kurang berapa menit yang Instagram? Ya. Saudara ngerti sekarang cara doa yang benar? Bukan nyerocos sendiri, tapi komunikasi suami istri. Hubungan intim di kamar yang terkunci. Kita mendengar instruksi, informasi, dan strategi. Harus buat apa? Apalagi di masa COVID-19 ini. Harus. Karena kita nggak tahu musuhnya nyerang dari mana. Kalau perang zaman dulu, tahu musuhnya dari mana. Ini sekarang nggak kelihatan. Betul? Hidup takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Berapa detik? 66. Jadi jelas? Kalau zaman perang dulu, kita masih dengar loh musuh datang, langsung mengungsi, sembunyi. Nah sekarang mengungsi di mana? Kita nggak lihat dia dari mana. Ngeri COVID-19 ini. Tapi disinilah kita belajar bergantung kepada jenderal kita, komandan kita, bergantung kepada Yesus Tuhan Panglima perang kita. Pasti kita menang. Amin. Tuhan memberkati.